Oke, hai guys, balik lagi di Menikmati. Di video kali ini aku bakal bikin video yang berbeda dari sebelumnya. Yap, kayak yang kalian udah baca di judulnya, aku bakal nge-review sebuah video game. Nah, untuk review game pertamaku ini, aku bakal nge-review game yang saat ini lagi aku mainin, yaitu Hogwarts Legacy. Pertama kita masuk dari segi ceritanya. Hogwarts Legacy ini mengambil latar waktu di tahun 1800-an, yang mana itu jauh sebelum latar waktu Harry Potter. Nah, di sini kalian bakal mainin karakter buatan kalian, yang ceritanya karakter kalian masuk ke Hogwarts pertama kali di tahun pembelajaran kelimanya. Kurang lebih, perjalanan kalian itu menuju Hogwarts akan melewati banyak rintangan, yang ternyata itu semua karena karakter kalian adalah sosok yang punya kekuatan Ancient Magic. Nah, menurutku di sini letak kekurangannya. Kenapa? Karena lagi-lagi tema yang diusung udah terlalu mainstream. Kita bakal memainkan karakter yang seakan-akan The Chosen One, yang akibatnya karakter kita ini akan menjadi sosok yang lumayan terkenal di Hogwarts. Untungnya, pondasi story utamanya udah cukup solid, walaupun ada beberapa part yang terasa terlalu terburu-buru pacingnya. Untuk side questnya sendiri udah cukup baik, walaupun ada beberapa side quest yang terasa repetitif. Side questnya sendiri pun ditulis dengan lumayan, sehingga kalian dapat mengenal lebih jauh karakter-karakter yang ada di game ini. Nah, sekarang kita masuk ke segi gameplaynya. Apalah arti Hogwarts Legacy tanpa spell-spellnya? Spell di game ini menjadi nilai jual yang ada di Hogwarts Legacy, karena kalian akan mempelajari banyak spell yang ada di dunia sihir ini. Namun, sayang seribu sayang, skill management yang ada di game ini tidak digarap secara maksimal. Kita nih akan sering nge-pause gamenya cuma buat nge-equip skill-skill yang bakal kita pakai. Harusnya mereka itu nyediain kontrol khusus untuk spell-spell yang non-esensial buat combatnya. Nah, terlepas dari itu semua, efek-efek spell dan jumlah spell yang ada di game ini udah terbilang sangat banyak dan dapat memenuhi hasrat fans-fans Harry Potter. Untuk segi open world-nya sendiri, map yang dihadirkan bisa terbilang cukup kecil dan tidak seperti game open world lainnya. Tapi jangan salah, open world di game ini ngingetin aku sama game Yakuza. Mapnya kecil, tapi konten yang dihadirin itu seabrek dan banyak variasinya. Jadi kalian akan sangat disibukkan dengan banyak hal yang ada di dunianya. Dan perlu kalian tahu, sekolah Hogwarts yang ada di game ini dibuat dengan detail, dan developernya bilang kalau sekolah Hogwarts yang ada di gamenya punya skala 1:1 dengan film Harry Potter. Nah, kemudian ada Room of Requirement. Nah, ini menurutku salah satu fitur yang bikin aku bener-bener nagih sama game ini. Jadi, di sini itu kita bakal dikasih sebuah ruangan rahasia yang bisa kita upgrade secara suka-suka. Dan yang paling epicnya adalah fitur Vivarium, kalau nggak salah ya. Jadi Vivarium ini adalah sebuah habitat untuk hewan-hewan atau beast yang kita ambil dari alam liar, untuk nantinya kita pelihara maupun kembangbiakan demi menghasilkan item-item esensial untuk upgrade equipment kalian. Nah, buat para fans Fantastic Beasts, kalian akan benar-benar dimanja dengan fitur ini, karena akan terdapat banyak beast yang bisa kalian cari dan kalian tangkap untuk dipelihara. Nah, dari semua hal positif yang aku sebutin tadi, ada beberapa nilai minus yang cukup mengganggu buat aku pribadi di game ini. Yang pertama, variasi musuhnya terbilang sangat-sangat sedikit
mengingat ini adalah sebuah game open world. Yang kedua, tidak adanya sistem moral di game ini. Kalian bisa sesuka hati ngeluarin dark spell maupun the unforgivable curse seperti Avada Kedavra secara terus-menerus. Yang mana kalau kita tahu, unforgivable curse bukanlah spell yang dapat digunakan secara semena-mena. Sebenarnya implementasi sistem ini mungkin terlihat cukup sulit, mengingat ini adalah game ambisius pertama yang digarap sama Avalanche Software. Terus yang ketiga, sistem manajemen equipment-nya yang bobrok. Kenapa? Karena kita disajikan segudang chest yang tersebar di mana-mana dan mostly isinya gear untuk equipment kita nantinya. Nah, sayangnya slot equipment yang kita punya sangat terbatas, sehingga sama seperti spell management-nya, kita akan sering nge-pause gamenya untuk ngurusin masalah manajemen slot equipment-nya. Nah, sekarang kita masuk ke segi visualnya. Singkat aja, Hogwarts Legacy benar-benar bisa memanfaatkan Unreal Engine 4 dengan sangat sempurna. Dunia yang dihadirkan punya visual yang benar-benar eye-catching. Kalian akan melihat banyak sekali pemandangan yang berbeda-beda seperti pegunungan, pedesaan yang padat penduduk, dan sekolah Hogwarts-nya itu sendiri. Walaupun demikian, terdapat performance isu untuk PC di awal-awal rilis yang untungnya udah di-patch sama Avalanche Software bulan Maret ini. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Bagi kalian para fans Harry Potter, game ini adalah surat cinta buat kalian semua. Banyak easter egg yang dapat memenuhi hasrat para fansnya. Dan buat kalian yang bukan fans Harry Potter, kalian gak perlu khawatir. Karena kalian tetap dapat menikmati game ini karena akan ada banyak aktivitas yang dapat kalian lakukan di game ini. Untuk proyek ambisius pertama Avalanche Software, game ini udah sangat baik walaupun masih ada beberapa hal yang masih kurang. Untuk skor menikmati game ini, aku kasih nilai 8,5. Dengan harga yang ditawarkan sekarang, playtime untuk game ini terbilang cukup lama dan sangat worth it. Jadi kalian nggak akan merasa rugi untuk membelinya. Oke, sekian review Hogwarts Legacy dari aku. See you guys on the next video. Jangan lupa buat komen dan subscribe. Bye bye.